mushaf mungkin boleh dibuka dalam surah Al-Kahfi. Ya, kalau ada mushaf boleh dibuka dalam surah Al-Kahfi dari ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Dzulqarnain ini hanya di surah Al-Kahfi ini. Menceritakan tentang kisah Dzulqarnain hanya di surah Al-Kahfi. Dan ini dilatar belakangi dari pertanyaan Yahudi. Ketika orang-orang kafir Quraisy ya datang kepada Yahudi yang ada di seputaran Jazirah Arab dan meminta agar orang-orang Yahudi itu memberikan amunisi kepada mereka. Memberikan amunisi kepada mereka pertanyaan yang bisa menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Lalu diberi beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah tentang Dzulqarnain. Ya, di antara pertanyaannya tentang Dzulqarnain. Ya, seolah nanti dari pertanyaan Dzulqarnain ini Nabi SAW tidak bisa menjawab dan itu akan menjadi amunisi mereka, orang-orang kafir Quraisy untuk menyudutkan Nabi. Ya, mereka akan mengatakan, katanya kamu Nabi. Tapi kenapa ketika ditanya tentang Dzulqarnain kamu nggak tahu? Padahal orang-orang yang punya keyakinan sepertimu, ya, keyakinan sepertimu itu artinya orang-orang yang menyembah Tuhan yang satu, tidak menyembah berhala itu ya, seperti orang-orang yang ada di sekitar mereka menurut mereka gitu ya. Itu mengerti dan mengetahui tentang Dzulqarnain. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 83 Allah Subhanahu wa Ta'ala awali dengan kalimat ta'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Qul, katakan, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakan bahwa aku akan menyampaikan kepada kalian ya, tentang kisah yang kalian tanyakan itu ya, tentang kisah Dzulqarnain. Nah, kisah Dzulqarnain kita akan lihat dulu apa arti Dzulqarnain ya, karena Dzulqarnain ini bukan nama asli ya. Beberapa ulama tafsir sepakat kalau Dzulqarnain ini bukan nama aslinya, jadi nama julukan istilahnya, diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dzulqarnain ya. Dzu itu artinya yang memiliki, Qarnain bisa diartikan dua tanduk. Oleh karena itu para ahli tafsir memberikan tafsiran tentang makna Dzulqarnain ini berbeda satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan Qarnain di sini artinya adalah dua qarn atau dua tempat terbitnya matahari. Mana dia? Timur dan barat. Ya, kenapa disebut Dzulqarnain? Karena dia kekuasaannya itu meliputi timur dan barat. Sesuai dengan kisah yang nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan. Ya, dan ini masyhur di antara para kalangan ahli tafsir. Ya, disebut Dzulqarnain karena dia memiliki kekuasaan timur dan barat. Ya. Ada yang mengatakan Dzulqarnain ya, qarn itu artinya juga diartikan sebagai apa? Qarnun itu juga diartikan sebagai masa. Ya, masa, abad bahasa kita itu. Kalau bahasa Arab itu qarn itu juga bisa disebut dengan abad. Dzulqarnain dua abad. Kenapa disebut dua abad? Karena dia seorang raja yang memiliki kekuasaan panjang, masa jabatannya panjang, lama bahasanya kita begitu. Maka disebut Dzulqarnain, hampir dua abad ya. Jadi mungkin pergantian abad atau pergantian masa dia masih menjadi penguasa ya, masih menjadi penguasa. Itu disebut dengan Dzulqarnain. Ada yang mengartikan Dzulqarnain di sini memang sesuai dengan maknanya. Qarn di situ artinya tanduk. Jadi ketika secara al-khalqiyah gitu ya, secara penciptaan, Dzulqarnain ini memiliki ada sedikit sesuatu yang menonjol di kepala beliau. Ya, maka disebut qarn itu. Ya, orang menyebutnya tanduk. Jadi orang yang lahir dengan dua tanduk gitu. Maka disebut dengan Dzulqarnain, dua tanduk. Ini juga masyhur. Jadi yang saya sebutkan ini langsung saja, tidak perlu saya sebutkan kepada siapanya, tetapi itulah yang ada di beberapa kitab-kitab tafsir ya. Termasuk diantaranya yang disampaikan oleh Al-Baghawi ya, dalam kitabnya, dalam
dalam tafsirnya, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tabari dalam tafsirnya mengatakan dan menyampaikan beberapa pendapat yang tadi disampaikan. Lalu ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat juga yang banyak dinukil oleh ahli tafsir, Dzulqarnain memiliki 2 tanduk, tetapi ada cerita tentang tanduknya itu. Tanduknya bukan tanduk yang menonjol seperti tanduk-tanduk dari hewan-hewan ternak, tetapi hanya sebagai tanda saja di kanan dan kiri kepalanya. Nah, ada kisah dari tanduknya ini. Dzulqarnain ini sebagai seorang penyeru, ya, penyeru kebaikan gitu, juru dakwah gitu bahasa kita. Ya. Lalu ketika dia menyampaikan tentang ajaran-ajaran agama yang tauhid ini, tiba-tiba tidak diterima oleh kaumnya, lalu dia dipukullah tanduk sebelah kanannya ini. Ya. Lalu dia mati, meninggal. Kemudian Allah hidupkan lagi. Lalu dia dakwah lagi. Ternyata kematiannya itu tidak menghalangi dia untuk terus berdakwah. Dia dakwah lagi sampai akhirnya dipukullah tanduknya yang di sebelah kiri, meninggal juga. Ya. Jadi disebut dengan Dzulqarnain. Dan beberapa riwayat lain. Tetapi riwayat yang tadi disampaikan di awal itu adalah riwayat yang paling masyhur di antara para ahli tafsir. Ya. Itu dia Dzulqarnain. Jadi kenapa disebut dengan Dzulqarnain? Ya. Kenapa disebut dengan Dzulqarnain? Para ahli tafsir menyampaikan itulah makna dari Dzulqarnain. Jadi bukan nama aslinya. Itu adalah julukan. Julukan atas sebab yang tadi disampaikan. Lalu ada yang bertanya, apakah Dzulqarnain ini nabi atau bukan? Ya, semua orang-orang soleh yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pasti para ahli tafsir akan membicarakan tentang ini. Dia nabi atau bukan? Seperti contohnya Luqmanul Hakim. Ketika bicara tentang Luqman, para ahli tafsir mengatakan beliau ini nabi atau bukan? Imran dalam surah Ali Imran, beliau ini nabi atau bukan? Termasuk juga Dzulqarnain, beliau ini nabi atau bukan? Nah, kalau kita lihat dari apa yang ada, sebahagian besar para ulama mengatakan Dzulqarnain ini bukan nabi, walaupun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa beliau adalah nabi, tetapi itu riwayat yang syadz, artinya bukan masyhur. Tetapi riwayat-riwayat yang masyhur mengatakan bahwa Dzulqarnain ini orang saleh, bukan nabi, tetapi orang saleh. Maka dari itu akhirnya para ahli sejarah mencoba untuk melihat kira-kira Dzulqarnain ini hidup di masa siapa, ya, letaknya di mana, sehingga nanti harapannya ingin merujuk kepada satu tokoh. Karena pasti Dzulqarnain ini tokoh yang tidak dilupakan oleh sejarah, tokoh yang termaktub dalam sejarah, tokoh yang pasti akan diceritakan. Nah, maka sejarawan banyak melihat itu. Di antara pendapat-pendapat yang masyhur, siapakah Dzulqarnain? Ya, di antara yang masyhur mengatakan bahwa Dzulqarnain ini adalah Alexander Makedonia. Kalau bahasa Inggrisnya itu Alexander the Great, ya. Nah, ini orang yang hidup di tahun kurang lebih sekitar 300 sebelum Masehi. Memiliki kekuasaan yang luar biasa memang kala itu, ya, karena dia dari Yunani, ya, di masa pemerintahannya itu mampu untuk bisa menguasai setengah dunia memang. Oleh karena itu pada masa itu Alexander the Great ini banyak menjadi kisah roman di antara kisah-kisah penduduk gitu. Ya, kita perlu tahu bahwa pada masa itu ketika ingin membuat sebuah kisah mereka harus bersentral pada tokoh. Ya, dan tokoh itu biasanya banyak yang dijadikan sebagai sentral tokoh dalam cerita mereka itu adalah Alexander the Great ini, yang hidup kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi. Ya, Alexander the Great banyak menjadi tokoh. Orang Yunani bikin cerita, orang Romawi akhirnya bikin cerita. Bahkan dalam kisah-kisah agama monoteis, ya, agama-agama Yahudi, agama Nasrani itu dibikin kisah. Ya, dibikin kisah tentang Alexander the Great ini. Tetapi ya, yang agak sedikit ini disadurnya dari orang-orang Yunani, disadurnya karena memang kala itu yang banyak tersebar cerita-cerita yang dibuat oleh Yunani. Ya, pada masa itu mereka lebih dahulu untuk bisa memiliki keahlian dalam tulis-menulis, dalam bidang cerita epik dan lain sebagainya.
Ya, kisah di mana dia mencari air kehidupan, kisah di mana ini nanti diselaraskan dengan apa yang ada di situ di kitab-kitab mereka, karena ini juga ternyata disebut dalam Tanakh, kitab Yahudi juga disebut dalam beberapa cerita dalam kisah orang-orang Nasrani. Lalu didekat-dekatkanlah itu, termasuk di dalam agama kita gitu. Di dalam agama kita banyak sekali kisah tentang Alexander Dzulqarnain, bahkan sampai dalam kisah-kisah yang ada di Nusantara. Ada kisah-kisah di kisah Semenanjung, ada kisah-kisah di Sumatera yang bercerita tentang itu. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh para ahli sejarah, ya, Muslim tentunya, dikombinasikan dengan para ahli tafsir, sebahagian menyampaikan tentang pendapat ini, tetapi sebahagian juga tidak jarang yang menafikan. Kenapa? Karena masalahnya, kalau itu yang disebut sebagai Dzulqarnain adalah Alexander Makedonia, Alexander dari Makedonia, Alexander Yunani, atau Alexander the Great, maka agak sulit disampaikan karena yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang beriman. Dzulqarnain ini orang yang punya keimanan. Dzulqarnain ini adalah juru dakwah. Dzulqarnain ini adalah orang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Alexander Makedonia atau Alexander the Great tidak seperti itu. Walaupun ada beberapa kisah yang mengatakan di akhir hidupnya dia ternyata bertaubat, ya. Ini kisah diawali dari orang-orang Yahudi, ya. Kisah diawali dari orang-orang Yahudi ketika dia seolah menjadikan ini sebagai permusuhan gitu ya, atau sebagai perlambang melawan Romawi, karena Alexander ini dari Yunani gitu ya, dan Yunani dan Romawi kala itu juga berseteru. Dan ketika mereka diusir oleh Romawi, timbullah cerita ini, sehingga seolah ini menjadi simbol perlawanan mereka. Tetapi arah untuk membuat dia menjadi tidak benar itu lebih besar, ya. Itu yang banyak. Atau ada juga kisah-kisah yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi bahwa Dzulqarnain ini adalah Quraisy the Great, atau Quraisy yang agung, penguasa Persia. Ini lebih lama lagi dari Alexander. Alexander Makedonia itu tahun 300 sebelum Masehi. Tapi kalau Quraisy itu 1000 sebelum Masehi. 1000 sebelum Masehi. Punya kekuatan dan kekuasaan yang sama dengan Alexander. Hanya ini adalah tokoh dari Persia. Ya, tokoh dari Persia. Ada beberapa ahli sejarah yang merefer bahwa Dzulqarnain itu adalah Quraisy. Tetapi juga perlu dipertanyakan apakah dia termasuk orang yang beriman ataukah tidak, ya, karena ingin melihat ini kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pasti nyata, tidak mungkin kisahnya itu kisah yang tidak nyata, pasti nyata, ya. Maka beberapa ahli sejarah mencoba untuk mencari, tetapi tadi berbenturan pada keimanan. Maka ada yang mengatakan bahwa pendapat yang lain bahwa Dzulqarnain ini adalah Raja Himyar. Lalu ada juga yang menyampaikan bahwa Dzulqarnain ini hidup pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bertemu dengannya, dan Nabi Ibrahim yang menyampaikan tentang misi agama Tauhid, dan Dzulqarnain ini masuk ke dalam Islam atau masuk ke dalam agama Tauhid ini di bawah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ini pendapat yang mungkin lebih pas. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan, sebab di dalam Al-Quran tidak ada kepastian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut masanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan nama aslinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan daerahnya, ya. Karena memang begitulah dia di antara model cerita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, atau uslub al-qasas bahasanya begitu, ya. Cara model cerita Allah sampaikan. Ada yang disampaikan detail sekali, ada disampaikan nama aslinya, disampaikan tahunnya, disampaikan tempatnya, baru disampaikan ibrohnya ada. Tetapi ada yang hanya disampaikan seperti Dzulqarnain ini, julukannya saja. Tidak disampaikan masanya, tidak disampaikan daerahnya, tapi disampaikan sebahagian kisah hidupnya untuk menjadi ibroh saja. Ya, tentu kita akan fokus pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Walaupun tidak juga salah ketika ada beberapa orang yang mencoba untuk menggali siapa hakikatnya Dzulqarnain, karena memang ini adalah kisah nyata, dan itu bukan sesuatu yang salah gitu. Artinya begini, ada beberapa orang yang mengatakan sudahlah, tidak perlu dicari siapa itu Dzulqarnain. Ada yang berpendapat seperti itu, tidak perlu dicari siapa itu Dzulqarnain karena tidak ada tuntunannya. Nah, itu juga kurang tepat.
Kalau kita mengatakan seperti itu kurang tepat juga, karena memang ini adalah kisah nyata yang nggak ada masalah kalau ada orang yang ingin mencari tentang siapakah sosok Zulkarnain. Tetapi juga jangan berlebihan ketika mencari itu seolah harus mendapatkan sosoknya dan menyematkan sosok Zulkarnain ini pada tokoh tersebut, juga tidak. Jadi berada pada wasatiyah saja, berada di tengah-tengah gitu bahasanya. Tidak yang terlalu mencari, tidak yang juga mencela yang mencari. Ya, itu tentang tokoh yang akan kita ceritakan, ya, atau tokoh yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Dzulqarnain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Ya, katakan bahwa aku akan menyampaikan kepadamu atlu alaikum minhu dzikra, sebahagian dari kisahnya. Ya, sebahagian dari kisahnya. Apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dalam Al-Qur'an? Dalam surah Al-Kahfi ayat 84 dikisahkan. Ya, ini nggak bisa menjelaskan juga secara detail ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi insya Allah mudah-mudahan lah sampai dengan akhir kisah Zulkarnain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi kita akan mencoba untuk membahasnya. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 84 ya. Inna makanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya Zulkarnain ini kami berikan kekuatan di muka bumi. Makanna lahu fil ardh. Artinya Zulkarnain ini punya kekuatan. Dan itu tidak bisa dinafikan karena Allah secara qat'i mengatakan begitu. Inna makanna lahu fil ardh. Kami berikan dia kekuatan. Ya, kami berikan kekuatan. Apa bentuk kekuatannya? Apakah prajurit? Apakah kekuasaan? Ya, apakah kerajaan? Apakah dan lain sebagainya? Yang jelas makanna lahu fil ardh. Dia punya kekuatan di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepadanya dari segala sesuatu itu sebab. Ya. Sebab ini ada beberapa riwayat yang mengatakan makna sabab atau makna sabab atau makna sabab itu adalah tashilan lahu, segala sesuatu yang memudahkan. Jadi semuanya itu dimudahkan. Ya. Segala sesuatunya itu dimudahkan. Ketika dia ingin menaklukkan satu daerah, Allah mudahkan sehingga daerah itu bisa dibuka. Ketika dia ingin memakmurkan negerinya, Allah mudahkan sehingga negerinya itu, bahasanya itu mungkin bahasa kita gemah ripah loh jinari. Ya. Ketika dia ingin membuat perdagangan ekonomi negerinya maju pesat, dia dimudahkan. Ketika dia ingin membuat persenjataan canggih pada masanya, dimudahkan. Itu disebut dengan sababa. Ya. Jadi Allah mudahkan. Ini juga pelajaran ya buat kita supaya kita tidak sombong. Ini sedikit melipir. Supaya kita tidak sombong. Sekelas Zulkarnain yang punya kekuasaan meliputi timur dan barat dengan segala kemudahan yang didapatkan pada masanya, Allah Subhanahu wa taala masih katakan inna makanna lahu. Kami yang memberikan kekuatan padanya. Kami yang memampukan dia. Artinya Zulkarnain kalau berdiri sendiri nggak punya apa-apa. Allah yang mampukan dia, itu satu. Lalu ada kalimat wa atainahu, dan kami berikan kepadanya. Artinya Allah yang memberikan kepadanya. Apa yang diberikan? Min kulli syai'in sababa, segala kemudahan. Jadi kalau ada orang saat ini yang tidak sekelas Zulkarnain, tapi sombongnya sudah melebihi Zulkarnain, bukan ya? Zulkarnain tidak sombong, kan manusia saleh. Ada orang yang tidak sekelas kemampuannya dengan Zulkarnain, tapi kesombongannya itu udah na'udzubillah gitu. Merasa bahwa apa yang dimiliki itu adalah karena dia. Saya bisa begini karena saya, semuanya saya. Itu perlu belajar itu dari Zulkarnain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memiliki kekuatan itu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna makanna lahu fil ardh. Kami yang memberikan kekuatan kepada. Wa atainahu min kulli syai'in sabab. Kami yang mudah. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil dari ayat 84. Dan isyarat yang Allah sampaikan bahwa Zulkarnain punya kekuatan, Zulkarnain punya kemampuan, dan Allah mudahkan. Ya, jadi seolah tidak ada kesulitan buat Zulkarnain. Jalannya itu mudah saja ketika menjadi pemimpin. Fa'atba'a sababa. Ada yang mengatakan juga sabab di situ artinya adalah ilmu dan kemampuan. Fa'atba'a, Zulkarnain ini orang yang mengikuti ilmu. Jadi beberapa tafsiran makna ya dari sabab ketika ditafsirkan ini sebagai al-ilm, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan padanya, berikan kemampuan padanya atas sebab ilmu yang Allah berikan. Jadi ini salah satu
ini juga penyemangat buat kita bahwa dunia ini akan Allah berikan dan akan Allah makmurkan kepada orang yang memiliki ilmu. Sabab ilmu. Fa'atba'a sababa, dan Zulkarnain mengikuti itu. Ya, artinya berjalan di belakang ilmu itu. Sehingga hatta idza balagha, dia melakukan perjalanan dengan ilmu yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kekuasaan yang dia miliki, dia melakukan perjalanan, ekspansi. Ya. Hatta idza balagha, pertama perjalanannya dia ada 3 perjalanan, Bapak dan Ibu. 3 perjalanan mengelilingi dunia. Ya. Apa yang pertama dia jalani? Pertama, balagha maghribasy syams, pergi menuju ke barat, tempat di mana matahari terbenam. Dan ketika sampai di tempat matahari terbenam itu, wajada taghrubu fi ainin hami'atin, dijumpai bahwa matahari itu terbenam di air yang hitam, bahasanya gitu. Ya, mau diartikan apalah ini ya, beberapa ulama tafsir banyak mengartikan, cuman waktunya yang tidak memungkinkan saya untuk menafsirkan lebih dalam tentang ainin hami'ah ya, tentang air yang hitam. Tapi insya Allah secara umum sampai di laut lah gitu ya, yang matahari terbenam di sana. Wajada indaha qauma, di sana ada sebuah kaum ya, kaum yang ini sudah berperadaban, bahkan memiliki benteng yang jumlah bentengnya itu memiliki pintu kurang lebih 12.000 pintu ya, punya kekuatan juga. Ketika sampai di daerah ini, maka Zulkarnain mengatakan, qulna ya Zulkarnain imma an tu'adziba. Nah, ini kalimatnya seolah wahyu dari Allah, karena kami katakan kepada Zulkarnain, jadi seolah Allah memberikan wahyu, tapi para ulama mengatakan ini bukan wahyu tetapi ilham ya, karena pemimpin itu dengan keputusannya dia akan memberikan kebijakan untuk orang banyak, maka Allah berikan ilham ya, maka Allah berikan ilham kepada Zulkarnain sebagai pemimpin kala itu. Imma an tu'adziba ya, ini orang yang ada di hadapanmu ini yang ingin kau taklukkan itu antara 2 pilihan, kamu hukum mereka, kamu azab mereka, wa imma an tattakhidha fihim husna, atau kamu bisa mendapatkan kebaikan darinya. Apa kebaikannya? Kebaikan dakwah. Kenapa kok ditafsirkan husna di sini dakwah? Karena di ayat berikutnya di 87. Di ayat 87 Allah sampaikan, qala amma man zalama, barang siapa yang zalim di antara kalian. Ini sudah Zulkarnain sudah masuk. Zulkarnain sudah menaklukkan, dan ketika menaklukkan itu ini yang disampaikan. Ya, bagaimana kisah perangnya tidak disampaikan, tidak diceritakan. Langsung ketika masuk, yang dikatakan oleh Zulkarnain kepada kaum itu tadi, siapa orang yang zalim? Amma man zalama, zalim. Zalim di sini maknanya beraneka ragam. Ada yang mengatakan zalim di sini diartikan dengan kalimat syirik. Ya, karena banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan kalimat-kalimat syirik itu dengan kalimat zulm. Inna syirka la zulmun azim, gitu kan? Bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Maka seolah diartikan seperti itu, barang siapa yang berlaku syirik, yang tidak mentauhidkan Allah, fasaufa nu'adzibuhu, kami akan menghukum mereka. Tapi ada yang mengatakan zalim di sini makna umum saja, karena tidak dikaitkan dengan apapun. Oleh karena itu segala keburukan, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, kami akan menghukum gitu. Tapi intinya semua adalah kemaksiatan. Yang menjadi orientasinya Zulkarnain ketika mampu menaklukkan benteng itu ya, maka dia mendakwahkan tentang dakwah ini. Barang siapa yang dia berlaku buruk, berlaku zalim, berlaku maksiat, kami akan hukum mereka ya, bahkan ada yang mengatakan hukumannya itu apa? Bunuh, qatl. Kenapa? Karena ada kalimat tsumma yuraddu ila rabbih, dia kembali ke Tuhannya. Kembali ke Tuhannya kan berarti meninggal dunia kan? Summa yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, maka dia akan diberikan azab yang jauh lebih besar daripada pembunuhan atau daripada hukuman itu. Wa amma man amana, tetapi di antara kalian barang siapa yang beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh. Ini makna penafsiran dari zalama tadi. Kalau ada yang mengatakan makna zalama adalah syirik, kenapa? Karena dia amanah di sini, beriman, maka sahih, benar. Tapi kalau ada yang mengatakan zalama di sini artinya maksiat, maka di sini juga ada amila salihan, betul.
Jadi semuanya betul. Ya. Berikutnya Zulkarnain bilang apa tadi? Dan barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, beramal saleh kepada Allah, maka falahu jazaanil husna. Dia akan mendapatkan balasan yang baik. Aku akan memberikan kehidupan yang baik padanya. Aku akan memberikan ketentraman, keamanan hidup padanya. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan berikan kemudahan padanya untuk hidup di tanah ini. Jadi syarat untuk bisa hidup di tanahnya Zulkarnain adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika dia beriman dan beramal saleh, Allah akan mudahkan segala aktivitasnya. Tsumma atba'a sababa, lalu dia mengikuti lagi, ya, mengikuti perjalanannya lagi, ya, dengan ilmu tadi yang disampaikan. Sabab ini artinya ilmu. Sampai kapan? Ya, sampai kapan? Sampai hatta idza balagha matli asy-syamsi, sampai ketika dia tiba di daerah terbitnya matahari, berarti di timur, di daerah timur, ya. Terbit matahari berarti di daerah mana? Di daerah timur. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya, sampailah Dzulqarnain ini pada satu kaum yang dia itu lam naj'al lahum min duniha sitra, tidak ada pembatas gitu. Nah, kalimat min duniha sitra, ya, apa maknanya untuk bisa memahami kaum ini bagaimana? Min duniha sitra, ada yang mengatakan dari beberapa ulama bahwa dia itu tidak ada yang menghalangi dia antara dia dan matahari. Ha di sini artinya syams, matahari. Artinya daerah itu gersang, tidak ada pohon sama sekali, dan panasnya itu luar biasa tinggi, sehingga mereka itu tidak bisa keluar di siang hari untuk bekerja. Mereka akan masuk ke dalam lobang-lobang, ya, untuk berlindung dari matahari. Mereka bisa bekerja di malam hari. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan min duniha, ya, mereka min duniha sitro, itu artinya mereka tidak memakai pakaian. Nah, artinya kalau bahasa kita sekarang mungkin sampai pada kaum yang dia itu primitif, ya, ya, primitif, ya, ya, artinya suku pedalaman. Ada yang mengatakan begitu, dan ini di daerah timur. Di antara keduanya semua merupakan riwayat yang masyhur. Di mana bentuknya? Ada yang mengatakan dia yang kaumnya itu tidak kuat dengan sinar matahari dan lain sebagainya. Tapi yang paling kuat, yang paling masyhur di antara dua pendapat tadi, ya, dia daerahnya gersang, tidak ada tempat berlindung dari matahari, dan mereka tidak bisa memiliki kemampuan membuat pelindung dari matahari. Atau yang kedua primitif tadi, ya, daerah timur yang dia belum punya peradaban bagaimana cara berpakaian. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Kadzalika maknanya adalah kadzalika, begitu juga maksudnya bagaimana? Begitu juga yang dilakukan oleh Dzulqarnain kepada kaum ini tadi, seperti yang dilakukan kepada kaum yang ada di barat tadi. Ngapain? Berdakwah. Meminta mereka untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Barang siapa yang mereka yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah, beramal soleh, maka mereka akan diberikan kemudahan. Mereka akan diberikan kemakmuran. Tetapi bila tidak, maka akan dihukum, ya. Maka dia akan dihukum. Dia akan diberikan sanksi oleh Dzulqarnain. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra, dan sudah diberikan kepada Dzulqarnain ini dari kemampuan dan kekuatannya untuk melakukan itu dengan baik. Artinya dakwahnya itu dilakukan dengan baik. Tsumma atba'a sababa, lalu berangkat lagi. Menuju kemana? Ke daerah berikutnya. Nah, ini agak panjang ceritanya, karena di sini akan berjumpa dengan kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya. Dzulqarnain harus membawa penterjemah, dan penterjemahnya itu sampai 7 lapis. Dan ternyata kejadian di sana lebih rumit daripada di timur dan di barat. Dan ternyata ini juga ada satu kaum yang nanti akan menjadi fitnah, ya, bagi kita, ya, ada hubungannya dengan kita justru di arah berikutnya ini, ya. Di barat sudah tidak adalah hubungan dengan kita, di timur juga sudah tidak ada hubungan dengan kita, tapi di arah yang nanti akan dituju berikutnya oleh Dzulqarnain ini yang akan mendapatkan atau yang akan berefek pada kita, yang akan secara secara dalil itu akan ada hubungannya dengan kita, maka akan agak panjang kita bercerita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ceritakan pada pertemuan berikutnya secara offline di bulan depan. Saya takut ini nanti akan masuk di jam
ini karena sudah jam 12 ya sudah jam 1 lewat ya di Jakarta. Saya berikan kepada MC mungkin untuk bisa. Baik. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita kepada Ustaz Arifin Nugroho LC, silakan bagi jamaah jika ada yang ingin bertanya terkait kisah Zulkarnain, dipersilahkan. Silakan Mas, yang di Zoom ada yang tanya. Sepertinya tidak ada. baik. Kalau tidak ada, insya Allah sebagai gambaran saja dalam pertemuan berikutnya di bulan depan kita akan menceritakan tentang perjalanan terakhir Zulkarnain dan bagaimana kisah kaum Ya'jud dan Ma'jud yang dijumpai oleh Zulkarnain. Jadi pertemuan Zulkarnain dengan Ya'jud dan Ma'jud. Jadi kita akan bercerita tentang dua, maka agak panjang nanti. Kita akan bercerita tentang Zulkarnain dan kita akan bercerita tentang Ya'jud dan Ma'jud. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan doa untuk mengakhiri kajian ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua dari kita diberikan senantiasa kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan-jalan para salihin, orang-orang soleh sebelum kita. Dan semoga kita juga memiliki semangat yang sama dengan Zulkarnain ini tadi, yang senantiasa dalam setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya mengisinya untuk berdakwah, mengisinya untuk berdakwah, mengisinya untuk berdakwah, dan senantiasa hidupnya ya, penuh dengan aktivitas dakwah, baik itu saat menjadi pemimpin, baik itu saat menjadi bawahan, baik itu saat memiliki dunia atau tidak memiliki dunia, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa berdakwah, dan mudah-mudahan kita juga diwafatkan dalam kondisi di jalan dakwah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Arifin Nugroho LC dan juga kepada jamaah Masjid Taqwa dan juga jamaah kajian online. Mari kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah.